Nah, jadi ini bukan konten sembarang konten ini. Iya. Kalau konten saya nggak pakai WhatsApp bro, nggak pakai itu. Jadi kontennya biasa aja. Saya kasih salam pemungkas dulu. Burung balam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kedua kali saya kasih salam juga untuk dia. Pergi ke Jawa beli pepaya. Nama budaya. Jalan-jalan ke kota Palembang, tidak lupa singgah di Ampera. Salam sejahtera. Nah, mungkin teman-teman di rumah ini bingung kok banyak sekali salamnya. Salamnya sudah berbeda. Terus keyakinan kita juga berbeda. Kalau saya sama Bung Ahok ini keyakinan kita di Muslim Islam. Kalau Meli? Saya Kristiani, Kristen Protestan. Dan saya Buddha. Saya sudah. Nah, hebat kan? Kami dipertemukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbicara mengenai perbedaan ini kan itu ada istilah toleransi. Ya. Nah, saya mau tanya dulu ke Bung Ahok. Pandangan Bung Ahok toleransi di negara ini seperti apa? Hakikat sebenarnya dan kondisi hari ini. Ya. Sebenarnya hakikat sebenarnya kita ini kan memang sangat toleran. Ya. Sangat bertoleransi di masa dulu. Ingat bagaimana dulu Bung Karno membuat bingkai negara ini dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi nggak ada di Indonesia itu perbedaan. Semua sama. Nah. Ya. Islam, Kristen, Buddha, Hindu sama. Karena kita satu bingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang untuk zaman sekarang, Ya. ya ini sebenarnya dilema. Ya, dilema kan ada disintegrasi. Ya, disintegrasi perpecahan. Ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, kalau saya Bung Borju mengurangin baca-baca berita hoax lah ya. Berita hoax. Ya, ini ngawur kadang-kadang kan hoax. Ya, kita kadang-kadang juga gak usah sama agama lain. Di Islam aja kadang-kadang kita dipecah ya. Ya. Karena kalau saya bilang juga kata Bung Borju, penatik sumbu pendek ya. Penatik sumbu pendek. Iya, kita terbakar. Ya, kita di sini saja beda keyakinan, kok beda bisa, tanah kelahiran, kok bisa nyatu. Iya. Itu di belakang kita kan sisa peradaban ini. Tepatnya kita sekarang kan di Candi Gedong Songo. Nah, dari warisan sejarah ini mungkin menyisakan pembelajaran tentang kebersamaan dalam satu keberagaman itu. Kalau pandangannya seperti apa? Yang bisa kita petik Dari ini. ya. Kalau aku sih, menurut aku sama aja ya dengan yang Mas Ahok bilang. Kita kan hidup itu banyak kultur, multikulturalisme. Agama berbeda, terus budaya berbeda. Nah, tapi walaupun kita multikulturalisme, tapi masih banyak sekali perbedaan itu menjadi yang Abang bilang tadi, disintegrasi. Nah, itu sih menurut aku caranya sih lebih gimana supaya kita tuh bisa menyatu terus. Jadi perlu pendidikan juga. Menurut saya di sekolah dasar lebih penting sih untuk pembelajaran multikulturalisme itu. Terutama di keluarganya sendiri harus diberi juga pemahaman tentang persatuan itu. Iya. Nah, kalau dari saya lupa terus. Ya, bilang apa-apa. Simpelnya saja. Iya. Nah, mungkin dari ajaran agama ya. Menurut keyakinan Mbak Sila sendiri di Buddhis. Nah, seperti apa ajaran Buddhis memandang tentang bagaimana kita harus bersatu, harus toleran. Ya, di Buddhis sendiri jelas itu diutamakan ya. Karena dari kemunculannya saja, dari kemunculan agama Buddha itu kan dari agama Hindu, ya kan? Siddhartha Gautama dari Hindu, kemudian jadi Buddha. Tetapi juga ada satu ajaran yang mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki keyakinan baru, ya kita bertemu dengan guru-guru yang baru, ya jangan dilupakan guru yang lama. Oke. Iya. Benar sekali. Berarti guru itu sakral juga. Sebagai mitra juga ya. Iya. Karena gini, budaya kita tuh masih ini ya, dengan guru tuh masih sangat
J Yo, gitu kan. iya. J Oh, masih manut manut, gitu kan. ya. Masih Iya. manut ya. Makanya ini yang kadang disalahartikan gitu loh. Kadang apa yang dikatakan sama guru tuh ya bagi mereka yang nggak ngerti tuh iya bener gitu kan, tanpa mencari tahu dulu gitu loh. Dan ini juga menurut saya toleransi itu tidak perlu dicari jauh-jauh gitu loh. Iya, Kita tuh dari dulu sudah diajarkan toleransi. toleransi. Seperti ini, kalau saya di rumah ada namanya budaya selamatan. Budaya selamatan ya. Nah, kalau selamatan kan yang diselamati bukan hanya leluhur yang beragama Iya. Buddha saja, ya leluhur saya semuanya diselamatkan. Diselamatin, iya. Jadi tidak mentang-mentang saya agama Buddha, saya hanya nyelamatin leluhur yang agama Buddha. Tidak begitu. Iya. Dan kalau Mbak Meli saya lihat kan, misalkan di hari Minggu gitu kan di gereja gitu kan. Terus kan ada yang ngatur parkir segala macam. Saya sempat ini juga kan tanya juga, itu Muslim loh. Itu Iya, Muslim. iya Muslim, kebanyakan Muslim kan. Tapi mereka ya saling membantu. Iya. Dan di tempat saya di Candi Muara Jambi, pas Waisak juga seperti itu. Kejadiannya sama. Pas perayaan Waisak, Saling bantu. iya saling bantu, yang nyiapin makanan di sana, yang jaga keamanan untuk Betul, ya. pas lagi Prosesi ya Prosesi prosesi puja prosesi itu puja ya. itu. Jadi ini sangat menarik sekali di Indonesia itu. Nah, terus itu muncul kan beberapa aliran, beberapa sekte Ya. ya yang akhirnya kan muncul disintegrasi di negara ini. Nah, bagaimana Bung Ahok mengkajinya? Ini kan ada istilah ajaran, agama atau keyakinan gitu. Terus sejarah. Nah, kadang-kadang kita buntu ya di saat kita mau mengkaji sejarah atau mengkaji sebuah budaya, terus ada agama yang nyisip di sana. Nah, ini memilahnya seperti apa? Ya, kita harus memisah. Ada Ya. ada konteks yang harus kita pisahkan. Kita Ya. pilahkan dulu. Ya, Kalau kita bicara tentang budaya, ya budaya. Budaya kan fleksibel ini, iya ya. ya, menyesuaikan dengan apa. Ya, sejarah juga seperti itu. Sejarah kita bercerita tentang sejarah, bukan tentang agama gitu kan. Iya. Dan akhirnya kita menceritakan bahwa ya memang di Nusantara itu yang dulu berkembang ya Hindu Buddha. Nah, suka nggak suka, mau nggak mau kita membicarakan sejarah pasti masuk unsur Hindu Buddha. Nah, terus kalau kita bicara lagi agama, ya kalau di Islam jelas, Iya, lakum dinukum Waliyadin. waliyadin. Iya. Bagiku Agamaku, bagimu agamamu. Udah jelas, kan? Nah, ya harus dipilah, harus dipilah. Jangan disatukan. Disatukan. Ya. Akhirnya nilai toleransi yang awal kita pembicaraan tadi bakal terpecah juga. Bakal di sana. terpecah. Bakal terpecah. Bakal Kalau terpecah. pengkajiannya pendek. Iya, ya. Makanya maka mengkaji apapun, Ya. makanya di Muslim, makanya mengkaji di atas kitab. Mengkaji di atas kitab. Nah, ini belajar di alam dan tekambang kok. Alam dan tekambang. Iya, Berarti alam semesta ini guru bagi Guru kita. kita semua. Iya, guru bagi Iya. kita. Alam memberikan energi ilmu segala Ilmu. macam dah. Dan itu leluhur kita dulu. Kita bicara leluhur, bukan bicara Leluhur, iya. ini Bante si A, ini pendeta si A gitu. Ya. Kita bicaranya ini leluhur kita dulu gitu. Iya. Leluhur kita dulu bagaimana dia bijak dengan alam, berdampingan dengan alam, ya. Semua hidup berdampingan. Nah, ya kita berharap juga di zaman 4.0 ya, di zaman milenial sekarang. Iya. Kita harapkan generasi milenial juga Ah, mengikuti jejak-jejak leluhurnya dahulu. Leluhur kita ini loh. iya, Leluhur berarti kita Nusantara. apa yang dibuat oleh leluhur kita memberikan manfaat atau faedah untuk Betul. kehidupan masa sekarang. Nah. Dari dahulu Nusantara pun sudah disatukan. Kan. Salah satunya kan lewat Sumpah Palapa itu ya, Ah. Sumpah Palapa. Bagaimana Sumpah Palapa ini menyimbolkan menjaga toleransi, menjaga kebersamaan. Menurut aku, Nah. aku kan orang Batak. Iya. Dan menurut aku lahir sebagai orang Batak, baru aku mendapatkan agama. Jadi aku nih Batak Kristiani. Batak Kristen. Iya, karena aku Batak dulu, baru dapat agama gitu. Nah, ada pengalaman nggak selama misalkan beda agama nih sama teman satu agama lain, Meli merasa ini nggak terjaga nih toleransinya. Iya, Pernah? pernah merasa. Pernah. Pernah Tapi merasa. bagaimana cara menghadapinya?
aku kan orangnya bodoh amat. Bodoh. Jadi kalau misalkan sudah toleransi mereka udah terkikis, Iya. misalkan aku di suatu perkumpulan terus toleransi mereka udah terkikis, selalu membicarakan soal budaya dan agama dan sebagainya. Ya aku cuma gitu ya, jawabnya cuma gitu ya, terus tuh aku tinggalin gitu. Tinggalin. Mundur pelan-pelan ya. Iya. Jadi Tidak, kata, lebih baik. kata Om Salim itu kan biarkan dia datang lalu pergi, datang dan pergi gitu ya. Iya, iya di Buddhis seperti ya. Biarkanlah semua berlalu. Biarkan semua berlalu seperti lagu. Iya, biarkan semua berlalu ya. Karena semua yang datang Iya, bukan berlalu. berlalu. Iya. Berarti kita saring aja yang positif aja, tinggalkan di benak kita. Nah, kita kan beberapa hari ini kan di Desa Krecek. Iya. Nah, saya menariknya di Desa Krecek ini kan mayoritas Buddhis, dan apalagi dalam beberapa hari ke depan ini ada Iya. apa Acara nyadran. Perdamaian. Nah, kalau satu hari masuk hari kedua ini yang dirasakan di Desa Krecek Kalau saya- tentang toleransinya. Oh, kalau saya toleransinya jelas dapat. Yang jelas tadi saya sempat menulis yang jelas Desa Krecek kalau mau belajar kesederhanaan yang sesungguhnya datang ke Desa Krecek. Betul sekali. Ya. Nah, Iya, ini yang betul namanya kesederhanaan sederhana. yang sebenarnya di Desa Krecek. Kalau saya bilang saya tahu saya sekarang ya, belum tahu kita belum seluruh desa di Nusantara ini belum kita ini. Iya. Nah, tapi bagaimana mereka hidup sederhana, nggak mikirin yang namanya hal duniawi, pengen punya mobil, pengen Iya. punya ini, nggak ada. Dia makan apa yang dapat hari ini, ya yang bisa dimakan ya makan. Menikmati hidup. Menikmati hidup. Menikmati Luar hidup. biasa. Nah, kalau Mbak Meli di Desa Krecek selama satu hari. belum satu hari sih. Ya, tadi malam datang ya, tadi malam datang. Ini udah jadi orang Solo loh. Iya, kuliah di Solo. Iya, datang langsung ke Krecek. Pagi, tadi malam apa suasana seperti apa di Desa Krecek? Oh, wah, nggak tahu sih toleransinya tuh luar biasa banget ya. Iya, Terus Dingin ya. penyambutan, Soalnya dingin. iya dingin. Terus penyambutannya setiap rumah tuh gimana ya, luar biasa banget. Ramah banget. Ramah banget. Dan itu saya ingatin itu ikhlas sekali ya, bukan dibuat-buat. Oh, iya. Ya, setahu saya banyak kadang-kadang desa wisata ya. Desa wisata itu memang dibuat program khusus namanya Sadar Wisata. Sadar wisata. Nah kan, Sabta Pesona kan. Kalau Desa Krecek Iya. ikhlas bener loh. Ikhlas. Iya asli ikhlas. Asli. Iya. Iya, kalau ini Kalau dari dari pertama saya datang ya, iya. saya datang, saya tidak tahu siapa yang di benar-benar saya mengurus nggak tahu siapa-siapa. Yang penting saya datang, kemudian ya saya datang ke rumahnya yang di situ kan masing-masing Iya. Jadi terima baik-baik saja. Diterima gitu loh. baik-baik. Langsung kita diajak ngobrol selayaknya saudara sendiri. Makanya ketika saya datang, ya biasa saja gitu. Saya pulang ya sudah, saya mau pulang, saya mau datang ya sudah, saya mau datang. Ya unggah-ungguh pasti ada. Iya. Dan saya merasa seperti saya menemukan saudara gitu loh di situ. Jadi meskipun jauh dengan ya lingkungan gitu kan, Iya. apalagi ya kondisinya seperti ini gitu kan, pasti kan ada ketakutan tersendiri. Tetapi begitu saya datang ke situ, wah ini seperti rumah saya sendiri gitu loh. Saya langsung kenal dengan orang itu kayak saya harus kenal. Iya. Saya dapat pengetahuan baru. Nah, Ada ikatan batinnya itu Nah, dekat benar. sekali, dan saya juga Langsung gitu. iya, saya juga dapat cerita nih. Besok kan ada nyadaran nyadaran. datang ke makam para leluhur itu ya. Katanya besok itu bakal ada tahlilan dari umat muslim. Oh iya. Iya. Wow. Terus ada apa upacara dari umat Buddha juga di sana, dan mereka bersatu. Akulturasi. Iya, akulturasi. Oke, mungkin ngotak kita karena kita mau jalan lagi kan ke gedung-gedung berikutnya. Kita sudah dulu. Kalau konten ini berfaedah silahkan ditonton. Kalau nggak berfaedah jangan di skip. Ya tetap ditonton juga. Saya burung malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa singgah di Ampera. Salam sejahtera. Jalan-jalan ke Jowo, tidak lupa beli pepaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.